buat teman-teman Empower se-Jawa Timur, khususnya juga di kota Surabaya, ya memang kami mendorong untuk para BUMD-BUMD Jawa Timur ini, mereka itu selain memang bisa memberikan efek positif untuk perekonomian, dalam hal ini menambah PAD buat Jawa Timur, karena memang dengan kondisi yang saat ini semua aturan dari pemerintah pusat, kebanyakan pajak-pajaknya itu semua masuk ke kota kabupaten, sehingga memang memberatkan fiskal dari keuangan dari Provinsi Jawa Timur. Maka memang kami berharap dari para BUMD-BUMD ini juga bisa menyumbangkan ekonomi, dalam hal ini perekonomian yang lebih, sehingga bisa membantu PAD. Tetapi juga memang kami mendorong untuk mereka jangan sampai melupakan fungsi sosial mereka, di mana memang fungsi keberadaan BUMD ini untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur, merekrut banyak tenaga-tenaga, terutama memang anak-anak muda di Jawa Timur sesuai dengan bidang masing-masing dan lokasinya, sehingga akhirnya nantinya kalau BUMD-BUMD ini dikelola dengan benar, dan saya yakin insya Allah kalau memang dikelola dengan jujur itu, pastinya itu bisa memberikan efek positif untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Seperti biasa, kali ini bareng saya sama Yuri Sabrina, dan yang pasti dengan tamu yang mesti luangganan ngobrol sama aku ya di podcast Suara Rakyat ya. Malam hari ini ada Mas Fuad Benardi. Halo Mbak Yuris. Jadi yang udah kenal beliau pasti tahu lah siapa beliau ya. Tapi yang belum kenal saya kasih tahu dulu. Beliau ini adalah anggota DPRD Jatim, Komisi C ya? Ya, Komisi C. Nah, untuk podcast Suara Rakyat kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Fuad Benardi ini tentang ya, temanya adalah kalau BUMD nggak hadir, siapa nanti yang buka jalan kerja untuk anak muda? Nah, ini anak muda wajib dengar ini, soalnya ini berhubungan dengan sandang pangan ya, gitu kan. Nah, Mas, ngomongin soal job fair yang baru-baru ini digelar ya kan? Ya. Ada satu BUMD Jawa Timur, dan cuman satu memang, yang mereka itu buka booth di job fair di Snaker Trans kemarin. Jatim. Ya, Jatim. Menurut Mas Fuad, tanggapan soal kok cuma ada satu BUMD Jatim aja sih yang ikutan job fair di Snaker Trans ini, gimana Mas? Iya, ya jadi menurut saya, oh ya sebelumnya saya mungkin menyapa juga para Sobat Empowers. Jadi memang kalau terkait job fair, di mana memang BUMD Jawa Timur ini dari beberapa BUMD yang ada, dan ternyata hanya satu yang ikut, yaitu Bank Jatim, ini menunjukkan benar-benar kemunduran lah yang luar biasa, yang memang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat Jawa Timur, pastinya juga harapan dari kami teman-teman DPRD Jawa Timur, terutama memang di Komisi C. Karena kenapa? Karena memang sejak dari dulu ketika awal pembentukan BUMD itu yang di Jawa Timur, itu memang tujuannya selain memang untuk mencari keuntungan atau profit, di mana nantinya itu bisa menambah PAD dari Jawa Timur, fungsi sosial mereka ini, BUMD ini adalah untuk membantu mengurangi pengangguran. Dengan cara apa? Ya merekrut tenaga atau pekerja sebanyak-banyaknya, terutama memang masyarakat Jawa Timur sesuai dengan wilayah-wilayah kerja dari masing-masing BUMD itu. Harapannya itu. Karena kenapa? Karena memang tidak tidak semua BUMD bisa menangani, tapi ada beberapa BUMD itu juga ketika mereka itu buka, itu langsung menyerap tenaga kerja di wilayah-wilayah sekitarnya. Contoh ada kemarin itu salah satu anak perusahaan dari Petrogas Jatim Utama, yaitu DHBN, dia pelabuhan. Kebetulan pelabuhannya itu di Probolinggo. Nah, kebetulan setelah membuka pelabuhan tersebut, itu ya ada ekonomi yang berjalan di sana. Jadi ada ya untuk kuli panggul ataupun kerja admin dan lain-lain. Itu juga diambilkan dari warga sekitar gitu. Jadi akhirnya kan bisa memberikan efek sosial untuk mengurangi pengangguran. Nah, itu memang harapan utama dari BUMD yang ada di Jawa Timur ini. Dan ini memang sedikit miris dengan kemarin itu di Snaker Jawa Timur itu membuka job fair, ternyata yang BUMD yang mendaftar hanya satu. Nah, kalau sepengetahuan Mas Fuad nih,
sebelum-sebelumnya kalau misalkan ada job fair dari Disnaker Trans itu sampai berapa BUMD sih paling banyak? Mungkin tahu jumlah 10, mungkin 15, 20. Kan sebenarnya kan kalau BUMD Jawa Timur itu ada Bank Jatim, kemudian Bank BPR, kemudian Pancawira Usaha atau PWU, kemudian Jatim Geraha Utama, itu 4, kemudian setelah itu ada PDAB, air bersih, kemudian habis itu juga ada PJU tadi itu, dan memang mereka ini juga memiliki banyak sekali anak-anak perusahaan. Nah, seharusnya memang yang kita harapkan itu mungkin kalau memang BUMD-nya tidak bisa membuka lapangan pekerjaan karena memang tidak ada kebutuhan, mungkin anak-anak perusahaannya ini ya, karena memang mereka ini setiap BUMD itu punya paling tidak itu minim itu 3 anak perusahaan. Berarti kalau dari BUMD-nya sendiri itu ada lebih dari 5, tapi mereka masing-masing BUMD punya anak perusahaan itu minimal 3 ya? Banyak. Harusnya, jadi memang. Jadi jumlah anak perusahaan itu banyak tiap masing-masing BUMD. Jadi harusnya kalau misalkan ada job fair dari Disnaker Jawa Timur ya, misalkan BUMD nggak ada kebutuhan untuk merekrut tenaga kerja, harusnya anak-anak perusahaannya dong yang diikutin. Iya, paling tidak kan tetap ikut juga, sehingga nantinya itu kan memberikan peluang bagi anak-anak muda Jawa Timur untuk mereka itu bisa ikut memberikan sumbangsi dan juga bisa ikut membantu bekerja di BUMD Jawa Timur. Sekarang kita akan masuk ke why-nya. Kenapa? Ini kan pasti jadi pertanyaan banyak orang nih. Kenapa kok cuman ada satu BUMD Jatim aja nih yang ikutan job fair? Itu kan pasti tanda tanya banget ya. Kalau menurut Mas Fuad sendiri, apa sih yang bikin BUMD plus mereka nggak mengarahkan anak-anak perusahaannya untuk tampil di acara job fair kayak gini? Apakah itu soal birokrasi, mindset, atau mungkin kurang koordinasi aja? Nah, ini menjadi problem. Jadi begini, pembentukan awal BUMD itu kan tadi seperti saya sampaikan, yang pertama memang untuk mencari keuntungan kan ya, profit, sehingga nanti bisa memberikan setoran PAD ke Jawa Timur. Kemudian yang kedua tadi untuk fungsi sosial, untuk membantu mengurangi pengangguran. Nah, sebenarnya pembentukan BUMD ini itu juga disesuaikan dengan kebutuhan, yang mana memang mereka ini yang mengerjakan hal-hal yang tidak dikerjakan oleh pihak swasta. Begitu. Dan sebenarnya target pasar atau market mereka itu sebenarnya itu tidak perlu harus sampai jauh-jauh nyari di pihak swasta. Misalnya di pemerintah pun itu juga banyak. Contoh yang paling gampang itu ada salah satu anak perusahaan dari PWU itu adalah Kasa Husada. Tahu Kasa Husada? Tahu nggak? Belum pernah dengar ya. Kasa Husada itu dia itu yang bikin ini apa namanya? Kalau misalnya kita luka apa namanya? Produksi kasa atau apa? Kasa, ya kasa untuk anti luka itu. Saya tahu. Itu memang perusahaan sudah lama, itu bahkan sudah berdiri itu sejak sebelum merdeka lah itu ya. Memang perusahaan tua lah gitu ya. Nah, kemudian mereka itu kan sudah jelas kan karena produksi alat kesehatan, maka pasarnya itu kita nggak usah berbicara rumah sakit swasta dulu lah. Rumah sakit pemerintah provinsi saja itu ada 14 rumah sakit. Ibaratnya itu mereka itu mensupport rumah sakit provinsi saja itu sudah apa ya, Jawa gelegean lah, sudah banyak. Kebanyakan ya. Belum lagi memang kalau Kasa Husada, ibarat kalau kita misalnya mau cari kasa di apotek-apotek yang ada, mungkin di Surabaya atau mana, itu mesti ada. Pasti itu ada. Nah, namun sekarang ini saya nggak ngerti bagaimana antara pengelolaan yang nggak beres apa gimana, kondisinya itu sangat ngenes. Jadi sekarang itu Kasa Husada itu menanggung kerugian sekitar 50 miliar. Terus kemudian yang lebih parah lagi itu beberapa pegawainya ini kemarin kita juga sempat nanti akan coba tanyakan dan saya sempat berapa disambati, beberapa pegawainya itu ada yang tidak gajian gitu, ataupun gajiannya itu dikurangi, dipotong, bahkan ada yang diberhentikan tapi tidak diberikan pesangon sama sekali. Itu jadi tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Itu. Nah, ini kan memang menjadi masalah karena kalau kita melihat sisi bisnisnya sebenarnya mereka ini sudah punya nama dan pasarnya jelas gitu loh, tapi kok malah rugi. Makanya ini kan sebenarnya kan kita lihat itu terkait kepada pengelolaan perusahaannya dalam hal ini baik direksi maupun komisarisnya ini yang menurut kami ini
nggak cermat atau nggak benar gitu loh, sehingga sampai minus. Karena sebenarnya bisnis yang sudah jelas dan pasarnya sudah ada, kok malah nggak jalan gitu loh. Nah ini akhirnya kita melihat itu bahwa, nah bagaimana kalau misalnya BUMD ini bisa berkembang, para petingginya saja itu ngurusi BUMD-nya itu nggak jelas. Terus akhirnya bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu loh. Padahal kan sebenarnya ya kalau BUMD-nya itu diurus dengan benar, memberikan keuntungan atau profit yang besar juga baik untuk provinsi atau para pemegang sahamnya yang lain, itu otomatis kan nanti akan terus berkembang kan. Betul. Sehingga nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan. Akhirnya ada perputaran ekonomi di situ ya iya, Mas ya. Benar. Oke, wow. Aku juga baru tahu sih kalau ternyata kerugiannya bisa sampai 50 M gitu. Iya, ya, makanya tuh bahkan sempat alatnya juga ada yang digadaikan juga. Sampai menggadaikan alat. Iya. Wow. Luar biasa ya. Aku baru dapat info ini dari Mas Fuad nih, Empower ya. Nah, oke. Jadi kalau kesimpulannya yang kita obrolin tadi adalah ternyata banyak dari BUMD ini yang mereka kurang bagus dalam sistem manajemennya ya di BUMD itu sendiri ya, yang akhirnya justru malah mendapatkan kerugian yang besar, yang tadinya harapan pemerintah adalah BUMD ini bisa ikut menjadi salah satu perputaran roda ekonomi at least untuk Provinsi Jawa Timur, tapi justru malah sekarang banyak kerugiannya. Dan bahkan karyawan-karyawan sampai tidak digaji dan lain-lain sebagainya ya. Dan ini terlihat dari beberapa BUMD tadi yang saya sebutkan, untuk setoran PAD-nya ke Pemprov Jawa Timur tahun ini itu malah mayoritas, saya ngomong persentase 93% lah itu. Paling banyak setorannya itu hanya dari Bank Jatim. Jadi lainnya itu dibagi. Oke, itu alasannya kenapa cuma satu BUMD Jatim aja yang ikut job fair ya? Iya. Jadi sebenarnya setoran paling banyak itu dan memang mayoritas hanya Bank Jatim. Sementara BUMD yang lainnya yang punya aset banyak, terus yang punya anak perusahaan juga beberapa itu banyak yang nggak jelas itu. Setorannya pun hanya 1 miliar, 2 miliar gitu. Itu menjawab pertanyaan dari Empower, kenapa kok cuma satu BUMD Jatim aja yang ikutan job fair, yang buka booth ya untuk job fair di situ. Nah, Empower jangan kemana-mana, kita akan balik lagi selain satu ini. Empower kembali lagi di podcast Suara Rakyat dan kita masih bahas tentang BUMD yang ternyata BUMD sekarang itu, saya barusan dapat info dari Mas Fuad kalau banyak sekali BUMD yang kurang bagus mengelola manajemennya, dan itu ternyata menjawab pertanyaan kenapa kemarin waktu job fair di Snaker Trans Jatim cuman ada satu BUMD aja yang buka booth di situ gitu kan ya. Nah itu juga menjawab bahwa ternyata partisipasi BUMD di job fair rendah itu juga mencerminkan problem manajemen SDM di internal mereka sendiri. Nah sekarang nih Mas, yang mau saya tanyakan ke Mas Fuad adalah, ada nggak sih Mas, atau mungkin Mas Fuad pernah tahu ya contoh BUMD lain di Indonesia selain Bank Jatim ya yang sukses bikin program rekrutmen yang terbuka dan transparan? As we know kan, kita sering tahu ya, masuk BUMD, masuk BUMN itu pasti jadi satu prestis untuk orang-orang gitu kan ya, bisa masuk itu. Apalagi kalau mereka punya orang dalam, punya network orang dalam gitu kan ya. Ordal, gimana Mas Fuad? Ini BUMD saja atau sama BUMN? BUMD dulu aja, BUMD dulu. Nah, kalau BUMD itu memang ini menjadi permasalahan atau problem. Karena memang kebanyakan, nggak cuma hanya di Jawa Timur saja, mungkin di provinsi-provinsi lain ataupun kota kabupaten lain, itu banyak sekali memang BUMD yang bermasalah. Hal ini juga pernah dibahas oleh Pak Mendagri kan, Pak Tito, bahwa BUMD itu kebanyakan tempatnya isinya para tim sukses atau tim yang membantu para kepala daerah terpilih gitu ya. Isinya kebanyakan begitu. Ini beneran fakta atau itu trust issue aja? Fakta sih kelihatannya. Iya. Oke lah, memang itu kan mungkin kalau memang sesuai dengan kompetensinya itu no problem begitu ya. Tetapi kan masalahnya itu kan kadang itu kompetensinya itu kurang atau kinerjanya itu belum terlalu kelihatan, tapi mungkin kadang ya ada dipaksakan juga. Nah ini akhirnya berpengaruh kepada manajemen bisnis dan juga aslinya akhirnya ke SDM-nya dari BUMD tersebut itu. Nah ini yang memang menjadi masalah, karena akhirnya kami di Komisi C akhirnya memang kemarin kita berinisiatif dan alhamdulillah juga
gayung bersambut dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu untuk kita ini melakukan perubahan Perda nomor 8 tahun 2019 tentang BUMD. Dan ini kita sedang lagi pembahasan. Kebetulan tadi saat rapat paripurna kita sudah menyampaikan hasil pembahasan Komisi C terhadap Raperda ini, di mana memang Raperda ini juga disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017, di mana memang kita berharap ke depan itu ada proses transparansi terkait apapun untuk di BUMD, mulai kayak rekrutmen baik yang memang direksi komisaris maupun juga para pegawainya gitu. Karena memang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Yuris bahwa ya kalau mau masuk BUMD itu harus lewat ordal, orang dalam, ataupun memang proses rekrutmennya itu tidak diumumkan di media cetak atau elektronik. Padahal memang di dalam Perda itu sudah jelas sebelumnya, sebelum kita melakukan rancangan perubahan, itu yang di Perda yang lama itu sudah jelas bahwa proses rekrutmen semua itu harus diinfokan lewat media cetak ataupun elektronik. Tetapi hal ini tidak dilakukan. Makanya akhirnya kami Komisi C ini ya agak geram, dan memang kita akhirnya meminta Raperda ini dan hasil pasal-pasalnya ini ke depan ini memang kita perkuat supaya keterlibatan dalam hal ini DPRD ini untuk terkait pengawasan mulai dari awal ketika rekrutmen hingga sampai pelaksanaannya itu kita bisa tahu semua. Karena kenapa? Karena seringkali itu BUMD mereka ini ketika ada masalah itu mengadunya ke kami, ke Komisi C begitu. Tetapi kita sebenarnya nggak tahu awal mulanya seperti apa. Jadi ketika ada masalah baru ngadu. Tapi harusnya kalau kan ditelusuri dulu ya Mas sebagai anggota DPR ya. Bahkan kadang pun ketika ada masalah, publik pun menanyakan kepada kami DPR di Jawa Timur, terutama Komisi C, kerjanya bagaimana kok sampai ada masalah ini bagaimana? Karena tapi kita juga bingung juga mau menjawab, karena kalau terkait proses rekrutmen itu seringkali karena memang diatur oleh peraturan pemerintah, undang-undangnya itu memang tidak perlu harus benar-benar melibatkan DPRD gitu. Yang itu akhirnya diterjemahkan oleh eksekutif memang tidak perlu melibatkan DPRD. Nah, tetapi kalau ada masalah kami yang diminta pertanggungjawaban oleh publik. Nah, ini ya makanya akhirnya kita dorong terkait untuk perubahan Raperda tersebut, dan kelihatannya juga gayung pun bersambut dari Kemendagri itu infonya akan merubah sistem tekan BUMD yang ada di Jawa Timur, di mana nanti kalau sekarang itu kan BUMD itu statusnya masih masuk menjadi direktur, dia belum direktorat sendiri, tapi nanti ke depan itu infonya akan menjadi direktorat sendiri, di mana akan punya dirjen, sehingga nanti itu aturan tata kelola dan sistemnya juga akan berubah, sehingga nanti harapannya bisa pengawasannya antara eksekutif maupun legislatif bisa lebih kuat, sehingga nanti masyarakat itu bisa lebih terbantu terkait keberadaan di BUMD ini. Jadi nggak cuma hanya tempat titipannya para tim ses ataupun yang orang dalam, tapi nanti lebih bisa transparan, sehingga bisa makin banyak ya anak-anak muda ataupun para pelamar pekerja yang berkompeten untuk bisa mengisi posisi-posisi di BUMD Jawa Timur. Berarti ini juga menjawab salah satu why-nya kenapa kok banyak BUMD yang mereka nggak ikutan job fair ya, plus anak perusahaan-perusahaannya, karena memang mungkin kuota untuk tenaga kerja yang seharusnya itu bisa untuk banyak orang masyarakat Jawa Timur ternyata sudah terpenuhi dengan adanya orang dalam itu. Gitu ya. Padahal kan sebenarnya di Perda pun sebelum kita melakukan perubahan ini sudah jelas bahwa setiap rekrutmen itu harus ditampilkan di media cetak atau, tetapi ya pelaksanaannya tidak juga dijalankan. Bahkan contoh yang terakhir ini ada salah satu BUMD itu PWU itu punya anak perusahaan PT Moya yang mana bergerak di air minum, itu kemarin melakukan rekrutmen untuk direktur utama itu juga tidak menginfokan ke kami Komisi C. Bahkan proses rekrutmennya juga kita cek di media cetak maupun elektronik nggak ada. Jadi memang benar-benar internal secara gitu loh. Internal aja. Iya, nah ini kan memang ya menjadi suatu pukulan ataupun hal yang nggak bagus gitu loh, karena
sudah jelas-jelas ini kan melanggar perda gitu ya, loh. ya. Ternyata sudah ada peraturan daerahnya ya, Iya, Empower ya. Jadi harusnya memang para BUMD ini mengikuti peraturan daerah yang sudah ditetapkan ya, agar ada transparansi dan siapapun berhak untuk ikut seleksi. Iya, sesuai dengan kompetensinya. Betul. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi kan sempat Yuris bahas ya, masuk BUMD itu jadi salah satu prestis ya, apalagi untuk anak muda zaman sekarang gitu kan ya. Nah, banyak anak muda zaman sekarang itu yang mereka berharap bisa kerja di sektor publik atau BUMD karena dianggap stabil, ya kan? Ya, as we know, setiap bulan kita ada gaji tetap, betul ya. Tapi apakah sistem kita ini sebenarnya udah siap menampung antusiasme itu, Mas? Ya, sebenarnya seperti saya bilang tadi bahwa pembentukan BUMD ini adalah memang untuk bidang-bidang unit usaha yang sebenarnya itu menjadi kebutuhan dari pemerintah juga. Jadi sebenarnya ini BUMD ini memberikan support kepada pemerintah, itu sebenarnya dia sudah menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit, yang itu nanti bisa dibuat perputaran untuk di perusahaan, juga bisa untuk jadi setoran juga di PAD, dividen ke pemerintah provinsi. Selain itu juga bisa membantu pembentukan rekrutmen untuk para pegawai gitu. Tetapi memang pelaksanaannya karena mungkin kekurang kompetensian dari para petinggi-petinggi yang dari BUMD ini, baik direksi atau komisaris, hal ini yang memang membuat akhirnya BUMD yang harusnya itu tinggal jalan dan bisa berkembang dengan cepat itu jadi nggak jelas gitu loh. Terus nanti ketika nanti ada masalah seperti kayak Kasa Usada itu ada kerugian 50M, nanti mungkin induk perusahaannya dalam hal ini PWU meminta penyertaan modal kepada pemerintah provinsi. Lah kami nggak setuju dengan hal itu karena apakah penyertaan modal itu nanti akan memberikan solusi ya, belum tentu juga. Iya. Karena ya kami ya pengen agar BUMD ini ketika sudah dibentuk di awal sudah diberikan penyertaan modal entah dalam bentuk dana ataupun imbreng aset, itu harusnya bisa berkembang sendiri, mandiri. Setuju. Nah, kalau ngomongin soal banyaknya lulusan-lulusan dari kampus atau universitas negeri atau swasta nih Mas ya, ini Mas Fuad sendiri sebagai anggota Dewan Muda nih, gimana melihat ketimpangan antara supply lulusan dan demand atau kebutuhan dari BUMD atau instansi daerah? Kan banyak banget ya lulusan-lulusan S1 ya, yang ya kita tahu sekarang lapangan pekerjaan juga makin kecil, masih berusaha dikembangkan oleh pemerintah gitu kan, dengan begitu banyaknya lulusan dan kebutuhan dari BUMD. Menurut Mas Fuad gimana? Ya pasti memang untuk terkait supaya bisa mensuplai kebutuhan para pelamar kerja ini memang tidak bisa memang hanya mengandalkan ya mungkin dari BUMD ataupun BUMN ataupun pemerintah. Sektor swasta itu juga perlu digiatkan. Cuman memang problemnya dengan kondisi efisiensi anggaran, terus kemudian ekonomi yang melambat, tidak hanya mungkin di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Hal ini memang membuat sektor swasta kan memang struggling ya, atau kesulitan untuk paling tidak itu membuka lapangan pekerjaan. Ada mungkin berapa investasi mungkin dalam negeri ataupun luar negeri yang PMA yang nominalnya besar itu mungkin bisa membantu. Nah, memang peran pemerintah di sini hadir penting karena bagaimana kalau misalnya bisa membantu untuk membuka rekrutmen di mana memang bahkan sekarang saya pernah tahu itu ada rekrutmen misalnya kayak untuk tukang sapu itu pun ada lulusan S1 pun yang mendaftar gitu karena memang terkait minimnya rekrutmen yang ada di Indonesia ini, terutama memang di Jawa Timur ini. Nah ini memang kami berharap agar paling tidak itu BUMD ini kalau dikelola dengan benar itu bisa mendatangkan efek ekonomi yang besar dan juga nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya pastinya kami berharap paling tidak itu eksekutif dalam hal ini Bu Gubernur itu bisa benar-benar memilih ke depannya itu direksi ataupun komisaris yang memang sesuai kompetensinya dan dia punya keahlian untuk di sana sehingga nanti bisa mengembangkan BUMD-nya terus bisa besar dan bisa membuka lapangan pekerjaan. That's the key. Jadi memang harus disesuaikan dengan kompetensi, keahlian ya. Kalaupun memang misal ada jalur ordal ya itu
let's say ibarat kata nilai plus ya, tapi tetap harus disesuaikan dengan kemampuannya juga. Oke, Empower jangan kemana-mana, kita berdua akan balik lagi setelah ini. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih dengan saya Yuri Sabrian dan Mas Fuad Benardi ya. Mas, ngomongin soal evaluasi nih sekarang ya kan. Setelah tadi Mas Fuad banyak cerita tentang manajemen BUMD, proses rekrutmen dan lain sebagainya gitu kan ya. Sudah ada apa belum sih evaluasi dari Dewan terhadap BUMD yang dinilai kurang kontribusi ke lapangan kerja lokal? Iya, jadi memang terkait untuk pengawasan BUMD itu dalam Perda tadi nomor 8 tahun 2019 itu memang peran DPRD itu seperti kayak memang dibuat sangat minim untuk terkait melakukan pengawasan atau evaluasi. Karena memang ya sesuai dengan tadi aturan undang-undangnya itu memang peran DPRD itu tidak diminta untuk terlalu bisa dilibatkan dalam hal BUMD ini. Namun ternyata kemarin ketika saat kita merancang untuk Raperda BUMD ini, kita bisa melihat ada beberapa cantolan pasal itu yang dari undang-undang, dari peraturan pemerintah itu yang bisa kita terapkan di Jawa Timur untuk BUMD ini adalah kita memang menambahkan nantinya itu pasal evaluasi. Dan itu memang diperbolehkan dalam undang-undang bahwa evaluasi ini kita akan bisa memberikan evaluasi secara reguler tiap setahun sekali kepada para direksi ataupun komisaris masing-masing BUMD. Kalau mereka ini tidak bisa memberikan efek positif, baik mungkin ekonomi ataupun bisa memberikan efek sosial untuk memberikan rekrutmen pegawai yang bisa banyak, bisa membantu untuk mengurangi pengangguran, maka nanti kami bisa memberikan teguran atau mungkin memberikan semacam kayak surat peringatan SP1 lah itu, dan itu nanti teguran atau SP1 itu bisa kami sampaikan kepada Ibu Gubernur supaya nanti menjadi bahan untuk nanti bisa dipertimbangkan. Kalau nanti bisa sampai tahun depannya masih terus seperti itu, nanti bisa keluar SP2 dan terakhir SP3, dan kami bisa meminta untuk diberhentikan BUMD tersebut, direksi ataupun komisarisnya. Okay. Karena buat apa mereka ini menjadi direksi atau komisaris di BUMD ya kalau tidak bisa memberikan kontribusi positif atau mungkin ya hanya mengandalkan ya pinginnya paling nggak makan gaji buta lah. Itu yang memang kita tidak harapkan. Terus kemudian terkait memang Tantim, yang mana memang Tantim ini kan kalau di BUMN itu dihapuskan, tetapi memang kalau untuk di BUMD ini memang kami yang melihat karena memang secara gaji juga tidak besar, kalau memang memberikan keuntungan boleh diberikan Tantim, tetapi kalau laporan keuangan atau neracanya itu negatif, kita tidak bisa tolak untuk tidak berikan Tantim. Jadi memang harus dipilih sesuai dengan kinerja dari masing-masing BUMD-nya. Jadi nggak asal semua BUMD yang penting pokoknya dia itu kerja, ada profit berapa walaupun kecil itu tetap Tantimnya cair, nggak bisa nanti ke depan untuk Raperda BUMD-nya. Berarti ada target ada juga targetnya ya? juga jelas. Karena memang kami Komisi C itu memang setiap tahun itu memberikan target pendapatan untuk masing-masing BUMD untuk pendapatan yang disetorkan kepada PAD. Berarti kalau ditarik ke belakang nih Mas Fuad, Tantim yang sudah ditetapkan ya atau target yang sudah ditetapkan untuk BUMD itu kebanyakan apakah sudah terpenuhi atau justru malah banyak yang belum memenuhi? Ya ini problemnya itu yang bisa memenuhi itu yang memang ya hanya yang kinerjanya ya bagus-bagus ya, otomatis yang kayak perbankan seperti kayak Bank Jatim atau BPR itu masih oke gitu. Tapi begitu kayak seperti kayak BWU, JGU itu kondisinya parah lah. Mereka pun punya banyak anak perusahaan, perusahaannya itu juga bukan yang berkembang secara maksimal besar gitu. Ya contoh saja itu kalau anak perusahaannya BWU itu mungkin teman-teman tahu yang namanya Jatim Expo. Ya, itu kan sebuah tempat exhibition yang kalau nggak salah itu kita mendapatkan info kalau mau sewa di sana itu buat acara itu katanya infonya 150 juta lah itu sehari gitu ya. Dan hampir tiap minggu itu kan sering dipakai event ya. Nah ini yang perlu juga teman-teman tahu bahwa ternyata
laporan keuangan dari Jatim Expo itu, jadi ternyata itu hanya menghasilkan selama setahun, hanya menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta. Hah? Iya. Jauh banget. Iya, jauh banget. Jadi itu. Ini cukup menyengangkan kami, dan ketika kami tanyakan kepada dirutnya, Pak Erlangga, itu jawabannya beliau itu ya ini kan karena maintenance-nya besar, jadi buat perbaikan, terus perawatan dan lain-lain karena bangunan tua gitu. Tapi alasan itu kalau menurut kami sih nggak masuk akal gitu loh. Karena seharusnya itu ya dengan harga sewa sebegitu besarnya, terus juga banyak yang menggunakan, ya harusnya sih bisa lebih dari itu gitu loh. Exactly. Apalagi tiap minggu ada ya. Iya kan, hampir tiap minggu kan mesti kan ada kegiatan kan, seminggu itu nggak cuma satu kan. hari ya Mas ya. Kan bisa dihitung kan akhirnya kan. Hari. Kita bisa menghitung kasar saja mereka itu eventnya dalam sebulan berapa, setahun itu berapa kali, dikalikan sudah ketemu kan, begitu. Nah ini kan memang yang menjadi problem dalam manajemennya BUMD ini, kok sepertinya itu ya para direksinya itu mereka itu ya apa yang penting pokoknya bisa dapat gaji saja, tapi tidak ada keinginan untuk mengembangkan BUMD ini. Nah ini kan eman itu loh. Karena kalau harusnya seperti saya sampaikan tadi, kalau BUMD ini dikelola dengan benar, itu harusnya selain bisa menambah efek ekonomi yang semakin besar, juga bisa nanti itu menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kan akhirnya kan makin butuh kebutuhan-kebutuhan yang memang sesuai dengan BUMD-nya. Betul, saya setuju. Tapi itu memang mencengangkan sih. Iya. Dan kalau boleh tahu harga 150 juta itu yang menentukan dari siapa, Mas? Dari ini ya, Jatim Expo-nya, PBU kan, mereka yang buat aturan seperti itu kan. Wow, berarti mereka juga akhirnya mungkin biar laku banyak obral harga juga ya, nggak ngerti ya. Nah itu kita juga nggak ngerti ya? Karena waktu presentasi ke kami itu hanya dikasih data ini hanya profit berapa gitu-gitu, tapi untuk kayak laporan keuangan secara rinci itu nggak dikasih. Itu waktu itu nggak transparan. Jadi ketika kami minta pun dijawab itu, oh iya nanti akan kita berikan. Ya sampai sekarang nggak pernah diberikan. Jadi memang ada hal-hal seperti itu ya, iya. Yang nggak transparan itu juga. Nggak cuma proses rekrutmen aja, tapi juga bagaimana sistem manajemennya mengelola itu ya. Iya, benar. Nah, selanjutnya nih Mas Fuad kan sebagai representasi generasi muda nih di parlemen ya kan ya. Ada nggak sih pesan yang pengen Mas Fuad sampaikan ke direksi-direksi BUMD soal peran sosial mereka? Ini nyambung sama yang barusan Mas Fuad omongin gitu ya, tentang sistem manajemen yang dikelola oleh mereka. Iya, ya harapannya sih memang kami meminta dan mendorong kepada para direksi-direksi BUMD ini, kalau memang sudah diamanahi, dipercaya dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham sebagai direksi dengan tergantung posisinya, ya kami berharap itu agar bisa mengembangkan BUMD ini untuk secara bisnisnya ditingkatkan sehingga bisa memberikan efek positif di perekonomian, menambah omsetnya, dan kalau bisnisnya bisa berjalan otomatis nanti fungsi sosialnya untuk memberikan lapangan pekerjaan itu pasti saya yakin akan terbuka. Karena kenapa? Contoh seperti kayak tadi Bang Jatim, kenapa kok dia membuka job fair? Karena memang dia bisnis terus berkembang, sehingga dan berbagai macam produk-produk perbankannya itu terus dikembangkan, yang mana akhirnya membutuhkan keahlian-keahlian yang mungkin sesuai dengan produk tersebut, maka akhirnya kan dibuka rekrutmen sesuai dengan kebutuhannya, itu kan. Nah, berarti kan akhirnya kalau sebuah BUMD itu dia bisa berjalan dengan baik dan bisnisnya dikelola dengan benar dan bisa maksimal, itu saya yakin itu pasti nanti akan memberikan fungsi sosial yang mana nanti itu bisa merekrut tenaga-tenaga yang dibutuhkan, sehingga nanti utama bisa membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur ini. Terima kasih Mas Fuad. Nah, kalau tadi kan kita di awal sudah tahu ya why-nya kenapa banyak BUMD yang nggak mau open untuk di job fair gitu kan, lalu juga mulai dari sistem manajemen dan lain sebagainya sampai ke direksi-direksinya, bahkan diperlukan yang namanya evaluasi. Closing statement untuk podcast Suara Rakyat kali ini Mas, silakan. Iya, pastinya buat teman-teman Empower se-Jawa Timur, khususnya juga di kota Surabaya, ya memang kami mendorong untuk
para BUMD Jawa Timur ini, mereka itu selain memang bisa memberikan efek positif untuk perekonomian, dalam hal ini menambah PAD buat Jawa Timur, karena memang dengan kondisi yang saat ini semua aturan dari pemerintah pusat, kebanyakan pajak-pajaknya itu semua masuk ke kota kabupaten, sehingga memang memberatkan fiskal dari keuangan dari Provinsi Jawa Timur. Maka memang kami berharap dari para BUMD ini juga bisa menyumbangkan ekonomi, dalam hal ini perekonomian yang lebih, sehingga bisa membantu PAD. Tetapi juga memang kami mendorong untuk mereka jangan sampai melupakan fungsi sosial mereka, di mana memang fungsi keberadaan BUMD ini untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur, merekrut banyak tenaga-tenaga, terutama memang anak-anak muda di Jawa Timur sesuai dengan bidang masing-masing dan lokasinya, sehingga akhirnya nantinya kalau BUMD ini dikelola dengan benar, dan saya yakin insya Allah kalau memang dikelola dengan jujur, itu pastinya itu bisa memberikan efek positif untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur ini. Ya, intinya memang harus ada banyak perbaikan ya untuk BUMD ini ya, dan harus merekrut dengan direksi yang pas, kompeten. Iya. Dan juga Mas Fuad sendiri sebagai anggota DPRD Komisi C Jawa Timur juga berusaha semaksimal mungkin ya dengan teman-teman dari Komisi C ya Mas ya, untuk terus mendorong agar masukan-masukan perubahan-perubahan yang baik untuk BUMD bisa segera dilaksanakan dan bisa menyerap banyak tenaga kerja dari anak-anak muda yang ada di Jawa Timur. Amin. Mas Fuad, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Yuris. Sehat selalu, senang sekali. Thank you Empower. Jangan lupa di-subscribe dan juga bagikan untuk podcast Suara Rakyat tema kali ini ya, dan sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Saya Yuri Sabrina pamit dan Mas Fuad juga pamit. Oke, ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.